Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi di program Life Skill di YouTube channel Ruang Siar Guru. Bersama saya Bu Mugi dari SD Sono Sewu, Kabupaten Bantul. Kita akan berbincang-bincang tentang istilah di dalam memasak. Anak-anak, kalian yang punya hobi memasak, pernahkah kalian mengalami kegagalan di dalam memasak? Tentu pernah, bukan? Nah, kalau pernah, apa kira-kira sebabnya? Nah, mungkin sebabnya adalah kalian tidak memahami beberapa istilah di dalam memasak. Untuk itu, hari ini Ibu akan berbincang-bincang dengan kalian tentang beberapa istilah di dalam memasak. Tujuannya adalah agar kalian bisa memasak dengan teknik yang benar sehingga mendapat makanan yang enak, bergizi, dan tampilannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Baiklah anak-anak, di dalam teknik memasak itu kita mengenal dua macam teknik, yaitu teknik memasak kering dan teknik memasak basah. Teknik memasak kering ada 6 macam. Yang pertama menggoreng, yang kedua menumis, yang ketiga menyangrai, yang keempat mengoven, yang kelima memanggang, dan yang keenam membakar. Baik anak-anak, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah teknik menggoreng. Teknik menggoreng adalah bahan makanan yang akan dimatangkan dengan cara dimasukkan ke dalam minyak, margarin, atau mentega. Dengan teknik ini, tekstur bahan makanan yang digoreng akan menjadi lebih garing atau renyah tergantung dari lama penggorengannya. Hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika kita akan menggoreng atau ketika kita menggoreng? Yang pertama, gunakan minyak goreng dengan mutu terbaik dan banyak hingga makanan terendam. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui minyak sudah cukup panas atau belum, masukkan sodet kayu ke dalam minyak. Yang ketiga, jika minyak di sekitar sodet sudah bergelembung, berarti minyak sudah cukup panas. Kalian bisa memasukkan bahan makanan ke dalam minyak yang sudah cukup panas tersebut. Ingat anak-anak, untuk mengecek bahwa minyak itu sudah panas atau belum, masukkan sodet kayu ya. Jangan tangan kalian, karena kalau tangan kalian yang kalian masukkan, nanti tangan kalian bisa melepuh. Selanjutnya adalah teknik menumis. Teknik menumis adalah memasak dengan sedikit minyak. Bagaimana caranya? Gunakan api yang besar agar sayuran tetap renyah dan kandungan vitaminnya tetap optimal. Hindari menumis dengan panci dari aluminium ringan berdasar tipis supaya tumisan tidak hangus. Masukkan bahan yang lama matangnya terlebih dahulu, baru masukkan bahan yang mudah layu. Kemudian teknik yang ketiga adalah menyangrai. Menyangrai adalah memasak bahan makanan di atas penggorengan tanpa minyak atau tanpa bahan cair lainnya. Biasanya tahapan ini digunakan untuk memanaskan bumbu supaya aroma dan cita rasanya lebih menonjol. Apa saja yang biasanya disangrai? Yang biasanya disangrai itu kacang, kemudian ada kedelai, kemudian ada juga kopi. Kopi yang akan dijadikan kopi bubuk itu biasanya disangrai dulu sampai matang, kemudian baru ditumbuk atau dihaluskan sehingga bisa menjadi kopi yang nikmat. Begitu juga dengan kacang dan kedelai. Sebelum diproses lebih lanjut biasanya disangrai dulu, yaitu dimasak tanpa minyak ataupun bahan cair yang lainnya. Untuk selanjutnya yang keempat adalah mengoven. Apa itu mengoven? Anak-anak pasti sering ya membuat kue, membuat cake dengan cara di oven. Mengoven yaitu proses mematangkan makanan dengan menggunakan oven untuk menghantarkan udara yang panas
bagi makanan hingga matang. Nah, anak-anak bisa bekerja bersama ibu atau kakak di rumah untuk belajar membuat kue dengan teknik mengoven. Selanjutnya adalah teknik memanggang. Teknik memanggang ini adalah proses mematangkan makanan dengan menggunakan alat panggangan di atas arang. Ini merupakan teknik masak yang cenderung lambat sehingga anak-anak harus belajar bersabar supaya mendapatkan makanan yang nikmat rasanya dan juga bergizi. Teknik makanan ini yang biasa dilakukan dengan cara memanggang biasanya adalah daging, ikan, kemudian juga ayam. Nah, teknik selanjutnya adalah membakar. Teknik membakar yaitu proses mematangkan makanan dengan menggunakan api sedang secara langsung. Nah, anak-anak sering sekali ini melihatnya. Kalau anak-anak membeli sate di luar rumah, pasti satenya dimasak dengan cara dipanggang. Nah, karena hari ini masih dalam masa pandemi COVID, anak-anak tidak bisa keluar mencari sate karena takut ada virus yang berada di sekitar kita, maka kalian bisa mencoba di rumah membakar sate sendiri karena sudah tahu tekniknya, pasti nanti hasilnya akan menyenangkan. Anak-anak, kita tadi sudah memperbincangkan teknik memasak kering. Nah, sekarang kita akan berbincang tentang teknik memasak basah. Teknik memasak basah ada 3 macam. Yang pertama, merebus. Yang kedua, mengukus. Dan yang ketiga adalah mengetim. Mari anak-anak kita lihat apa perbedaan dari mengukus, merebus, dan mengetim. Merebus adalah memasak bahan makanan dengan air di dalam panci terbuka atau tertutup di atas api besar hingga mendidih. Tekniknya atau caranya, masukkan bahan makanan setelah air mendidih. Jadi jangan ketika air diletakkan di atas kompor kemudian kalian masukkan bahan makanannya. Tidak, tetapi harus tunggu dulu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, kalau kalian memasak sayuran, agar sayurannya berwarna segar, maka rebuslah dengan panci yang terbuka. Tetapi kalau kalian ingin membuat kaldu yang lezat dari daging, maka setelah air mendidih, masukkan daging dan tutup pancinya, kemudian kecilkan api. Sehingga kemudian masak daging sampai empuk, sehingga nanti air kaldu akan berwarna bening. Teknik selanjutnya adalah mengukus. Mengukus adalah cara mematangkan makanan atau bahan makanan dengan memanfaatkan uap air panas. Uap air panas di sini yang dimanfaatkan, bukan airnya secara langsung. Sehingga bahan makanannya harus ditaruh di atas saringan logam yang berisi air yang mendidih. Kemudian baru ditutup menggunakan panci. Kalau tidak ada saringan yang logam, kalian bisa juga menggunakan, kalau yang tradisional itu kukusan. Kemudian kalau yang modern yang dari plastik ada juga yang tahan panas. Sehingga nanti sayurannya tidak langsung menyentuh air, tetapi dengan uap airnya. Sehingga sayuran matang atau bahan yang dimasak matang tanpa merusak bentuk, rasa, maupun kandungan gizinya. Selanjutnya, teknik mengetim. Nah, mengetim adalah menggunakan air sebagai pengantar panas. Airnya hanya sebagai pengantar panas. Sehingga kontak makanan tidak kontak langsung dengan api. Nah, mengetim ini biasanya digunakan untuk membuat puding karamel atau mengencerkan coklat ketika mau dibuat untuk topping donat. Nah, kalian senang kan dengan donat? Nah, kalau kalian bisa membuat sendiri, kalian bisa mengetim coklatnya, kemudian memberikan topping donatnya coklat yang banyak, kemudian di atasnya diberi lagi apa yang kalian suka. Misalnya bisa diberi kacang, bisa diberi juga keju, dan sebagainya. Nah, waktu mengetim, ini perlu dijaga agar air tidak masuk ke dalam wadah yang berisi makanan. Sehingga kalau kalian ragu-ragu bisa ditutup pinggan tahan panasnya dengan aluminium foil. Jadi setelah ada pinggannya dimasukkan bahannya kemudian ditutup supaya airnya tidak masuk ke dalam
panci pengetiman tadi. Demikian anak-anak, istilah-istilah dalam memasak yang Ibu kenalkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian sehingga kalian nanti di dalam memasak akan menghasilkan masakan yang enak, lezat dan juga tampilannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Anak-anak jangan lupa karena virus COVID-19 masih berada di sekitar kita, maka jangan lupa selalu rajin berolahraga, jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, dan pakai masker jika kalian keluar rumah. Yang terakhir, makanlah makanan yang bergizi yang tentunya bisa kalian masak sendiri di rumah. Untuk mengisi belajar dari rumah kalian bisa menonton YouTube. Dan tolong kalau kalian menonton YouTube, mintalah dampingan dari orang tua. Ketika kalian menonton YouTube Ruang Siar Guru yang banyak sekali programnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Demikian, semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.